Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uban merupakan rambut berwarna putih yang biasanya tumbuh pada orang-orang berusia lanjut. Namun, beberapa orang memiliki kemungkinan untuk tumbuh uban pada usia muda. Hal ini berkaitan dengan tingkat melamin pada folikel rambut yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan munculnya uban, seperti faktor usia, genetik, hingga kondisi kesehatan rambut. Lalu, bagaimana Islam memandang uban yang tumbuh pada rambut atau jenggot pada setiap umat muslim? Bolehkah uban tersebut kita cabut atau dicat untuk mengubah warnanya? Atau bahkan malah sebaliknya? Mari kita simak ulasannya pada video berikut ini hingga akhir. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Tumbuhnya uban pada manusia telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Islam sendiri memandang uban sebagai sebuah peringatan terhadap usia yang sudah tidak muda lagi, sehingga bisa lebih giat dalam beribadah dan beramal. Islam juga melarang seseorang muslim untuk mencabut ubannya. Muhammad bin Hibban At-Tamimi rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Ibnu Hibban, dalam kitab sahihnya menyebutkan pembahasan hadis yang menceritakan bahwa Allah akan mencatat kebaikan dan menghapus kesalahan serta meninggikan derajat seseorang muslim karena uban yang dijaganya di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu derajat." Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Imam Ghazali dan Al-Baghawi mengatakan bahwa mencabut uban hukumnya adalah makruh. Kemakruhan ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban karena ia merupakan cahaya orang muslim di hari kiamat." Melalui hadis ini, Imam Nawawi menegaskan dalam kitab Al-Majmu bahwa mencabut uban adalah makruh. Ternyata, kegiatan mencabut uban juga dilarang dalam dunia medis. Menurut sebuah penelitian, rambut abu-abu yang kemudian memutih ini bisa menjadi tanda kesehatan. Studi ini dilakukan oleh peneliti dari Spanyol, Ismail Galvan, pada tahun 2012 lalu. Dalam studinya, ia menemukan bahwa orang yang telah memiliki uban justru panjang umur dan sehat. Uban muncul karena berkurangnya kadar melanin yang merupakan faktor utama yang menentukan warna kulit dan rambut seseorang. Kebanyakan melanin akan membuat kulit dan rambut tumbuh menjadi gelap. Jika melanin berkurang, ini pertanda bahwa tubuh sehat dan kulit menjadi normal. Ismail Galvan menambahkan, mencabut uban berbahaya bagi kepala karena akan merusak kondisi folikel, akar rambut, dan saraf-saraf pada kepala. Dengan mencabut uban, akibatnya jumlah rambut akan menipis, lalu uban akan terlihat lebih jelas meskipun jumlahnya sama. Selain itu, kerusakan folikel akan berdampak pada kesehatan selaput kepala. Jika sains modern baru menemukan sekitar beberapa tahun lalu terkait bahayanya mencabut uban, maka agama Islam telah melarang hal tersebut sejak 1400 tahun yang lalu. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan agar tidak mencabut uban dengan alasan keimanan. Namun ternyata tidak hanya soal iman, Allah memiliki alasan medis tersendiri terhadap larangan ini. Ada cara lain selain mencabut uban pada rambut atau jenggot yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam." Itulah ulasan mengenai bagaimana cara Muslim menyikapi uban yang tumbuh pada rambut dan jenggotnya. Dan semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat serta menjadi ibrah bagi kita semua.